Misalkan nih, April, contoh, atau Valen, dapat virtual. Guncangan hebat di panggung megah, detik-detik runtuhnya mimpi sang bintang Cirebon. Malam itu, atmosfer di dalam studio D Academy 7 tidak seperti malam-malam biasanya. Ada sesuatu yang berat dan menyesakan yang menggantung di udara, seolah-olah semesta sedang memberi sinyal akan adanya tragedi besar. Lampu sorot yang biasanya menari dengan ceria di atas kepala para finalis, kini terasa seperti interogasi yang menyilaukan, menyorot tajam ke arah 3 insan yang berdiri di ujung tanduk nasib mereka. April, gadis asal Cirebon yang selama berbulan-bulan telah membangun narasi kemenangan dengan vokal klasiknya yang tanpa celah, berdiri di tengah panggung dengan gaun yang berkilau, namun wajahnya menyeratkan kegelisahan yang mendalam. Ketika musik latar yang menegangkan mulai berdenyut, detak jantung ribuan penonton di studio seakan berhenti serempak, menunggu kalimat yang akan mengubah sejarah kompetisi musim ini. Dan saat nama April disebut sebagai kontestan yang harus tersenggol, studio yang tadinya riuh mendadak berubah menjadi kuburan sunyi selama sepersekian detik, sebelum akhirnya meledak dalam teriakan histeris dan isak tangis yang memilukan. Ini bukan sekedar kekalahan dalam ajang pencarian bakat. Ini adalah runtuhnya ekspektasi jutaan orang yang telah meletakkan harapan besar pada pundak seorang gadis muda yang dianggap sebagai the next diva dangdut. Air mata yang tumpah malam itu bukan hanya milik April, tapi juga milik warga Cirebon dan para pendukung setianya yang tidak pernah menyangka bahwa perjalanan sang idola akan terhenti tepat di gerbang emas Grand Final, meninggalkan luka menganga dalam sejarah di Akademi. Isak tangis dan histeria studio, ketika profesionalisme tak lagi mampu menahan emosi. Suasana di balik meja juri dan barisan host seketika berubah menjadi kacau secara emosional. Begitu pengumuman yang tidak populer itu bergema di seluruh penjuru ruangan. Para host yang biasanya mahir dalam merangkai kata-kata penenang tampak kehilangan diksi mereka. Bibir mereka bergetar dan mata mereka tidak mampu berbohong saat menatap April yang berusaha tetap berdiri tegak meski dunianya baru saja runtuh. Di tribun penonton, tangisan pecah tanpa kendali. Banyak penggemar yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat tertunduk lesu menutupi wajah mereka dengan atribut dukungan yang kini terasa sia-sia, sementara beberapa lainnya berteriak tidak percaya pada hasil yang terpampang di layar raksasa. Valen dan Tasya, dua rival yang kini menjadi sahabat seperjuangan, memeluk April begitu erat, seolah-olah mereka ingin membagi kekuatan mereka untuk mencegah April jatuh pingsan di atas panggung yang dingin itu. Tidak ada lagi persaingan pada momen itu, yang ada hanyalah duka kolektif atas hilangnya salah satu talenta terbaik yang pernah menginjakan kaki di panggung tersebut. Aroma kesedihan begitu kental, bercampur dengan aroma parfum panggung dan asap dry ice, menciptakan memori visual dan emosional yang akan terus menghantui ingatan siapapun yang hadir di sana. Kejadian ini membuktikan bahwa The Academy bukan sekadar tontonan, melainkan sebuah ikatan batin yang begitu kuat antara sang bintang dan para pemujanya, di mana setiap kegagalan dirasakan sebagai kehilangan pribadi bagi ribuan orang. Analisis tajam Saiful Jamil membongkar misteri di balik layar yang tersembunyi. Di tengah badai emosi yang melanda, sosok Saiful Jamil muncul dengan tatapan yang sangat berbeda dari biasanya. Ia tidak lagi sekadar menjadi komentator yang memberikan kritik teknis, melainkan berubah menjadi seorang pembongkar fakta yang merasa ada sesuatu yang tidak tersampaikan dengan utuh ke publik. Sejak awal acara, gestur tubuh Saiful menunjukkan ketidaktenangan. Ia berkali-kali tertangkap kamera sedang memijat keningnya atau berdiskusi dengan suara rendah kepada rekan di sampingnya, seolah-olah ia telah melihat hantu di dalam data-data yang masuk ke meja panitia. Begitu acara dinyatakan selesai, Saiful tidak langsung beranjak pergi seperti biasanya, melainkan mendekat ke arah kerumunan jurnalis dengan aura yang serius dan penuh teka-teki. Ia mulai melontarkan kalimat-kalimat yang menggugah rasa ingin tahu, menyebutkan bahwa apa yang dilihat penonton di layar televisi hanyalah puncak dari gunung es dari sebuah drama yang jauh lebih kompleks di belakang panggung. Pernyataannya yang mengindikasikan adanya fakta-fakta tertutup mengenai proses pemilihan malam itu langsung menyambar seperti kilat di tengah cuaca panas, memicu spekulasi bahwa tersenggolnya April bukanlah murni karena kurangnya kualitas, melainkan ada faktor-faktor non-teknis yang sangat krusial. Saiful seolah ingin memberikan pembelaan terakhir bagi April, menegaskan bahwa keadilan dalam sebuah kompetisi seringkali terhimpit oleh mekanisme yang tidak selalu bisa dipahami oleh logika penonton awam. Tragedi selisih tipis, angka yang menghancurkan harapan dalam sekejap.
Salah satu poin paling mengejutkan yang dibongkar oleh Saipul Jamil adalah mengenai perolehan dukungan akhir yang ternyata memiliki margin yang sangat tipis. Sebuah fakta yang seringkali sengaja tidak dieksplorasi secara mendalam dalam siaran langsung untuk menjaga ritme acara. Saipul mengungkapkan bahwa selisih poin antara April dan finalis yang berada tepat di atasnya ibarat sehelai rambut yang dibelah 7. Sebuah angka yang sangat menyakitkan jika diingat kembali betapa kerasnya usaha yang telah dilakukan. Bayangkan, hanya karena selisih beberapa klik virtual gift atau beberapa ratus SMS dari jutaan dukungan yang masuk, nasib seorang seniman berbakat bisa berubah 180 derajat dari seorang calon juara menjadi peserta yang harus angkat kaki. Hal ini memicu perdebatan mengenai kejamnya sistem voting di ajang pencarian bakat modern, di mana kualitas vokal yang mencapai nilai sempurna seringkali harus kalah telak oleh kekuatan finansial dan militansi basis penggemar dalam mengirimkan hadiah virtual. Saipul Jamil menekankan bahwa secara rasa dan teknis vokal, April mungkin adalah pemenangnya di telinga banyak orang. Namun, keajaiban angka di detik-detik terakhir telah mengkhianati ekspektasi tersebut. Kenyataan pahit ini menjadi pelajaran berharga sekaligus kritik pedas bagi industri hiburan, bahwa talenta sehebat apapun tetap bisa terhempas jika tidak dibarengi dengan strategi dukungan massa yang masif di saat-saat paling krusial. Kondisi fisik yang rapuh, rahasia kelelahan di balik senyum profesional April. Fakta lain yang tak kalah menyayat hati adalah pengakuan Saipul Jamil mengenai kondisi kesehatan mental dan fisik April yang ternyata sedang berada di titik nadir sesaat sebelum ia naik ke panggung top 3. Di balik kostum yang megah dan riasan wajah yang sempurna, April sebenarnya sedang berjuang melawan kelelahan yang ekstrim akibat jadwal latihan yang tidak manusiawi dan tekanan psikologis yang begitu berat sebagai wakil tunggal kotanya. Saipul mengungkapkan bahwa April sempat mengalami penurunan kondisi fisik secara mendadak saat sesi gladi resik terakhir, namun ia menolak untuk menyerah dan memilih untuk menyembunyikan rasa sakitnya demi tidak mengecewakan para penggemar. Ia memaksakan diri untuk menghafal perubahan aransemen musik yang diberikan oleh tim orkes hanya beberapa jam sebelum siaran dimulai. Sebuah tantangan yang bahkan bagi penyanyi senior pun akan terasa sangat berat. Ketegaran April ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Namun di sisi lain, beban tersebut mungkin sedikit memengaruhi jiwa dari penampilannya malam itu, yang tidak tertangkap oleh telinga juri, namun terbaca oleh sistem penilaian yang sangat ketat. Mengetahui bahwa April tampil dalam keadaan tidak prima, namun tetap mampu memberikan performa yang membuat bulu kuduk berdiri, membuat publik merasa bahwa ia adalah seorang martir sejati di panggung dangdut. Perubahan aransemen mendadak, sabotase keadaan atau tantangan profesional. Dalam diskusi panjang di balik panggung, muncul kabar bahwa April harus menghadapi perubahan konsep penampilan di saat-saat terakhir, sebuah variabel yang sangat berisiko dalam kompetisi tingkat tinggi seperti top 3. Saipul Jamil menyinggung adanya penyesuaian teknis pada aransemen lagu yang membuat April harus beradaptasi ulang dengan tempo dan penghayatan dalam hitungan jam sebelum lampu studio dinyalakan. Bagi seorang penyanyi, mengubah peta sebuah lagu di menit terakhir adalah seperti meminta seorang pelari maraton mengubah rute larinya tepat di garis start. Itu membutuhkan fokus yang luar biasa dan ketenangan baja. Meskipun April berhasil mengeksekusi lagu tersebut tanpa kesalahan lirik atau nada yang fals, tekanan mental untuk bermain aman dalam aransemen baru tersebut mungkin telah sedikit mengurangi aura magis yang biasanya ia pancarkan. Spekulasi pun berkembang di kalangan netizen. Apakah perubahan ini merupakan bagian dari tantangan kompetisi, ataukah ada ketidaksiapan dari sisi teknis produksi yang akhirnya merugikan April? Saipul dengan berani menyuarakan bahwa detail-detail kecil seperti inilah yang seringkali tidak disadari penonton, namun memiliki dampak domino yang besar terhadap hasil akhir. Dan April adalah korban dari akumulasi ketidakberuntungan teknis tersebut. Reaksi keras kota Cirebon, luka hati sebuah daerah yang menuntut keadilan. Tersenggolnya April bukan hanya menjadi masalah individu, melainkan menjadi duka nasional bagi warga Cirebon yang selama ini telah menjadikan April sebagai ikon kebanggaan baru mereka. Begitu pengumuman dibacakan, suasana di berbagai lokasi nonton bareng di sudut-sudut kota Cirebon mendadak berubah dari sorak-sorai menjadi keheningan yang mencekam, diikuti oleh kemarahan yang meluap di media sosial. Warga merasa bahwa April telah memberikan yang terbaik dan secara kualitas jauh melampaui standar yang ada, sehingga hasil ini dianggap sebagai ketidakadilan yang nyata bagi daerah mereka. Spanduk-spanduk dukungan yang tersebar di jalanan kota kini tampak lesu, dan diskusi di warung-warung kopi dipenuhi dengan teori konspirasi mengenai mengapa perwakilan mereka disingkirkan di babak sedini ini.
Saipul Jamil sendiri mengakui bahwa ia memahami kemarahan warga, karena April bukan sekadar peserta, melainkan representasi budaya dan bakat lokal yang telah berhasil menyatukan ribuan orang. Gelombang protes dan dukungan moral yang mengalir dari Jawa Barat ini menciptakan tekanan tersendiri bagi pihak penyelenggara, membuktikan bahwa kekuatan seorang idola mampu menggerakkan sentimen kedaerahan yang sangat kuat dan emosional. Perang virtual gift, sisi gelap popularitas digital yang menelan bakat. Malam itu juga menjadi bukti nyata betapa sistem virtual gift telah menjadi monster yang menentukan nasib para seniman di panggung modern, seringkali mengalahkan nilai murni dari sebuah bakat vokal. Tasya berhasil lolos berkat perolehan hadiah virtual yang fantastis, yang meskipun itu adalah sah secara sistem, tetap menyisakan tanya bagi mereka yang lebih mengedepankan kualitas musikalitas. Saipul Jamil secara tersirat mengkritik bagaimana persaingan kini telah bergeser dari adu suara menjadi adu dompet di kalangan pendukung fanatik, di mana kontestan yang berasal dari latar belakang ekonomi atau dukungan sponsor yang lebih kuat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. April, dengan segala kesederhanaan dan fokusnya pada teknik vokal, mungkin kalah dalam manuver pengumpulan hadiah digital di menit-menit akhir yang biasanya dilakukan oleh akun-akun paus atau pendukung bermodal besar. Fenomena ini menciptakan keresahan bagi masa depan musik dangdut. Apakah ke depannya kita akan mendapatkan juara yang paling merdu atau justru juara dengan tim sukses digital paling agresif? Drama tersenggolnya April adalah tamparan keras bagi industri bahwa sistem penilaian perlu diseimbangkan agar talenta-talenta murni tidak terus-menerus menjadi tumbal dari kapitalisme digital yang kejam. Gelombang viral dan teori konspirasi, netizen yang tak tinggal diam. Dalam hitungan menit setelah siaran berakhir, media sosial seperti TikTok, Twitter, atau X, dan Instagram langsung dibanjiri oleh potongan video ekspresi April yang menangis, yang kemudian disandingkan dengan pernyataan kontroversial Saipul Jamil. Tagar hashtag keadilan untuk April dan DA7 mengecewakan mulai merangkak naik, disertai dengan analisis-analisis liar dari netizen yang mencoba membedah gerak-gerik para juri dan host selama acara berlangsung. Banyak yang mulai mencari-cari kesalahan pada sistem perhitungan suara. Bahkan, ada yang menuduh adanya pengaturan skor demi menaikkan rating acara dengan menciptakan plot twist yang tidak terduga. Pernyataan Saipul Jamil yang menggantung soal fakta di balik layar menjadi bahan bakar yang sempurna bagi kobaran api konspirasi ini. Penonton merasa ada sesuatu yang dirahasiakan dari mereka, dan mereka menuntut transparansi total. Diskusi ini tidak hanya terbatas pada penggemar dangdut, tapi juga menarik perhatian pengamat media yang melihat betapa besarnya pengaruh opini seorang figur publik seperti Saipul dalam membentuk narasi publik mengenai integritas sebuah kompetisi. Malam itu, internet tidak tidur. Jutaan jempol terus mengetik, menuntut jawaban atas pertanyaan besar. Mengapa bintang secerah April harus dipadamkan sebelum waktunya? Warisan April dan pesan terakhir Saipul Jamil. Akhir yang menjadi awal baru. Meskipun panggung The Academy 7 telah tertutup bagi April, namun narasi yang ditinggalkannya jauh lebih besar daripada sekadar gelar juara pertama. Ia telah bertransformasi menjadi simbol juara yang terzalimi, namun tetap bermartabat. Saipul Jamil menutup pernyataannya dengan sebuah kalimat yang sangat mendalam, mengingatkan April dan seluruh pendukungnya bahwa sejarah musik tidak selalu ditulis oleh para pemenang trofi, melainkan oleh mereka yang mampu meninggalkan bekas luka yang indah di hati pendengarnya. Kegagalan di top 3 ini diprediksi justru akan menjadi katalisator bagi karier April yang lebih cemerlang di industri musik nasional, karena simpati publik kini sepenuhnya berada di pihaknya. Ia keluar dari studio dengan kepala tegak, membawa dukungan moral yang jauh lebih berharga daripada hadiah uang tunai. Karena kini seluruh Indonesia tahu siapa dia dan betapa hebat bakat yang ia miliki. Panggung boleh saja berakhir, lampu sorot boleh saja padam. Namun, suara April Cirebon kini telah terukir abadi sebagai salah satu momen paling emosional dan kontroversial dalam sejarah televisi Indonesia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang akan menjadi juara DA7, melainkan seberapa jauh April akan melesat melampaui mereka yang berhasil mengalahkannya malam itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah sistem dukungan virtual saat ini sudah adil bagi bakat murni seperti April? Sampaikan opini Anda dan mari kita kawal perjalanan karier April di luar panggung kompetisi.